dengan segenap hati, pemikiran, jiwa raga kita tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah, berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang bertuhan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang menjadi masalah adalah dihayati atau tidak. Kalau orang menghayati ketuhanan yang Maha Esa dengan sebenar-benarnya menghayati, itu korupsi tidak ada lagi, penindasan tidak ada lagi, penyelewengan, penipuan tidak ada lagi. Kenapa? Karena dirinya merasa dipantau oleh Allah yang Maha Esa. Dalam beribadah dia merasa dipantau juga oleh Allah. Itu yang disebut dengan ihsan. An ta'budallah, kamu merasa senantiasa waktu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah Allah itu tampak di hadapan kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu memang tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah meneropong kita. Lebih hebat daripada CCTV yang diletakkan di hadapan kita dibandingkan dengan pemantauan Allah Subhanahu wa taala yang sangat rapi rekamannya apapun yang kita perbuat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian orang-orang yang bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa ini, dia mempunyai harta, mempunyai ilmu pengetahuan, itu semuanya digunakan dalam rangka mengabdi kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu pengetahuan yang dia gunakan, yang dia pakai, justru kalau dia berketuhanan yang Maha Esa akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Tidakkah orang-orang kafir pernah mengadakan penelitian bahwa dahulunya antara langit dan bumi itu menyatu, matahari dan bumi dahulunya menyatu, lalu Allah pisahkan antara keduanya. Fa fatakhnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Setelah bumi terpisah dari matahari, Allah berikan air di permukaan bumi. Karena ada air itu, terjadilah kehidupan di bumi yang dapat digunakan oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya di permukaan bumi ini. Kaum muslimin yang berbahagia, ini ilmu pengetahuan yang diungkapkan oleh Al-Qur'anul Karim, pemisahan antara matahari dan bumi. Orang menyebutnya dengan teori Big Bang. Terjadi ledakan besar di ruang angkasa yang memisahkan benda-benda langit, termasuk bumi kita, berpisah dengan matahari. Tapi dia tetap berputar mengelilingi induknya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin, kullun fi falaki yasbahun. Semua benda-benda langit yang mengelilingi matahari itu dia berputar mengelilingi induknya. Dan semua benda-benda langit itu beredar menurut garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dalam otak orang yang berilmu mengatakan alangkah teraturnya ciptaan Allah. Benda-benda di ruang angkasa begitu besarnya, ada lintasan perjalanannya yang masing-masing itu menurut garis edarnya. Alangkah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dinyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berpikir, di mana dia memperhatikan penciptaan langit dan bumi, dan kemudian dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satu apapun yang sia-sia Engkau ciptakan, semuanya dengan perhitungan yang ketat, sehingga melahirkan suatu ilmu hitung untuk ruang angkasa, namanya ilmu hisab, ilmu perhitungan benda-benda ruang angkasa, termasuklah perhitungan perjalanan bumi kita yang mengelilingi matahari dalam satu kali keliling 365 seperempat hari. Kalau menurut hitungan tahun Hijriah adalah 554 seperempat hari. Jadi ada 11 hari bedanya hitungan antara hitungan bulan yang mengelilingi bumi dan hitungan bumi yang mengelilingi matahari. Perhitungan dari rembulan satu kali keliling adalah 29,5 hari ketika mengelilingi bumi. Perhitungan rembulan mengelilingi bumi itu ilmu hisabnya disebut dengan tahun qamariyah. Sedangkan perhitungan perjalanan bumi mengelilingi matahari dengan satu tahunnya itu disebut dengan tahun syamsiyah, tahun matahari, karena yang dihitung adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian kita lihat sila-sila di dalam Pancasila yang memang disusun oleh umat Islam, memang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Ini kalau kita lihat dalam Al-Quran dikatakan duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa oleh malapetaka di bumi ini kecuali kamu baik hubungannya dengan Allah, artinya bertauhid, tidak berbuat syirik, dan baik pula hubungan dengan sesama manusia, maksudnya tidak dengki, tidak iri, tidak saling berperang. Nah, dua hal ini langkah-langkah yang sangat hebat yang merupakan dasar berdirinya negara kita, suatu prinsip yang sangat luar biasa di mana umat Islam di dalamnya menjalani syariat Islam itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebenarnya Indonesia ini adalah negara Islam. Indonesia adalah negara Islam, kata Profesor Abdullah Bakri. Apa kata beliau?
Indonesia adalah negara Islam yang non-konstitusional. Non-konstitusi itu artinya tidak disebutkan secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar. Apa alasannya? Pak Hasbullah Bakri mengatakan alasannya yang pertama, syariat Islam berlaku di Indonesia. Pernikahannya, perbankannya, ekonominya, hanya satu saja sedikit dilaksanakan dalam hukum pidana. Pencuri dipotong tangannya, penzina dirajam. Hanya itu saja. Yang lainnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu alasan Hasbullah Bakri mengatakan dapat disebut sebagai negara Islam yang non-konstitusi. Tidak disebutkan secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, kita lihatlah persatuan Indonesia. Inilah yang kita dengungkan, ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita bersatu. Bukan saja bersatu antar suku, bahkan seluruh umat Islam, seluruh bangsa di dunia harus mempunyai persatuan, jangan tercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.